Pemuda dengan baik hati menyelamatkan seekor makhluk air yang tersegel. Namun setan air itu malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Pada musim ini, pemuda dan setan air saling bertukar tubuh. Setan air mengakui bahwa pemuda telah menjadi setan. Sejak itu, pemuda hanya bisa hidup di dasar air yang gelap. Meskipun baik hati, pemuda tidak berniat menyakiti orang. Malah menyelamatkan anak kecil yang jatuh ke air. Membantu kapal yang karam dan melindungi mereka dengan baik. Semuanya berhasil membawa mereka selamat ke daratan. Saat batas waktu 1 tahun semakin dekat, tanpa pernah menyakiti siapapun, pemuda akan terjebak di dasar air selamanya. Pemuda melihat tubuhnya semakin jelek. Namun meskipun begitu, pemuda tetap tidak berniat menyakiti orang. Malah memainkan seruling dan memanggil hewan-hewan di gunung. Hewan-hewan membawa bahan bangunan. Menghabiskan 1 malam. Bersama-sama membantu penduduk desa sekitar membangun jembatan apung. Namun pada pagi hari berikutnya, penduduk desa yang lewat merasa curiga terhadap jembatan yang tiba-tiba muncul. Apakah mungkin setan air di bawah sana berencana jahat? Sebelumnya, ia telah membuat gadis cantik jatuh ke air. Sekarang ia ingin menyakiti kita. Kita harus bertindak cepat. Di balik jembatan apung ini bukan hanya keburukan. Kita akan menghancurkannya. Ya, hancurkan. Ketika malam tiba, setan air yang telah berubah menjadi manusia datang mencari pemuda. Dia bahkan mengusulkan untuk membalas dendam kepada pemuda. Dia merasa hidup terlalu sulit. Di mana-mana penuh dengan tipu daya dan intrik. Tidak ada kesenangan yang sama seperti menjadi setan air. Menunjukkan bahwa dia akan membalas dendam kepada orang-orang yang tidak baik padanya selama setahun ini. Semuanya akan disalahkan. Jika kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia, mengapa kamu belum berubah menjadi setan? Kamu ini bukan setan, malah seperti kacang polong. Jangan menginginkan kekayaan dongeng. Harus bersaing dengan saya untuk makhluk gaib, agar setan air tidak lagi menyakiti orang. Dia mengeluarkan batu roh ilusi dan menghancurkannya. Namun, cahaya emas menyilaukan. Batu roh ilusi yang pecah kehilangan kekuatannya, membalikkan tubuh keduanya. Melihat warga desa yang melihat cahaya emas datang bersama senjata, melihat setan air akan menyakiti orang lagi. Tanpa ragu, warga desa yang tangguh melemparkan tombak. Namun, dihentikan oleh pemuda. Jangan terburu-buru. Dia sebenarnya tidak jahat, hanya tersesat, karena tidak ada yang mendampingi dan mengajari dia. Berikanlah dia kesempatan kedua. Saat itu, Lu Dongbin melangkah perlahan dengan menginjak cahaya emas menuju sini. Ternyata semua ini adalah ujian dari Lu Dongbin kepada pemuda. Pemuda itu bernama Han Xiangzi. Semangat pengorbanan dirinya membuat Lu Dongbin terharu. Langsung menerima Han Xiangzi sebagai murid. Bahkan membiarkan seruling ametis dipenuhi dengan kekuatan magis dan diberikan padanya. Kemudian meminta Han Xiangzi untuk meniup seruling ametis. Karma menyebar ke lembah. Bahkan jembatan itu sendiri secara otomatis mulai diperbaiki. Seolah-olah waktu berputar mundur. Pohon yang tumbuh dengan cepat mendorong tiang kayu jatuh dari puncak gunung. Makhluk air dengan cepat berlari untuk menyelamatkan anak itu. Mendengar suara seruling ametis, hantu air juga menjadi baik. Kemudian makhluk air itu menganggap Han Xiangzi sebagai gurunya.